Sik. Mandeg diluk, Rek. Iki lho ono info penting. Banyak orang hari ini bicara soal target 100 juta pertama, seolah itu angka kecil yang bisa dicapai siapa saja dalam waktu singkat. Di media sosial, angka ini sering dibungkus dengan cerita bisnis kos-kosan yang terlihat rapi, pasif, dan minim resiko. Namun jarang ada yang memulai pembahasan dari realita paling dasar, yaitu posisi finansial mayoritas kelas menengah Indonesia saat ini, dari gaji bulanan sampai tekanan biaya hidup yang terus naik. Jika kita tarik ke data dan keseharian, pendapatan bersih rumah tangga kelas menengah rata-rata masih berkisar di angka yang harus dibagi untuk cicilan, kebutuhan pokok, pendidikan, dan dana darurat yang seringkali belum ideal. Dalam kondisi seperti ini, membicarakan target 100 juta pertama dari kos-kosan tidak bisa dilepaskan dari konteks kemampuan menabung, kemampuan menanggung resiko, dan waktu yang benar-benar tersedia untuk membangun aset tersebut. Di sisi lain, harga tanah dan properti di area yang layak untuk kos-kosan sudah bergerak jauh lebih cepat dibanding kenaikan gaji. Banyak orang baru menyadari hal ini ketika mulai menghitung angka nyata, bukan saat melihat konten inspiratif. Dari sinilah penting untuk berhenti sejenak, menurunkan ekspektasi dan mulai memandang bisnis kos-kosan bukan sebagai jalan pintas, tetapi sebagai proyek finansial jangka menengah yang menuntut kesabaran dan perhitungan matang. Realita yang sering terlewat adalah bisnis kos-kosan bukan hanya soal punya bangunan dan kamar terisi. Ada biaya perawatan, periode kamar kosong, fluktuasi penyewa, hingga perubahan regulasi lingkungan. Semua ini berdampak langsung pada arus kas. Jika sejak awal narasi yang dibangun hanya soal potensi untung, maka ketika realita ini muncul, banyak orang justru merasa tertipu oleh ekspektasi mereka sendiri. Maka di video ini, target 100 juta pertama tidak akan dibahas sebagai angka motivasi kosong. Angka ini akan kita tempatkan sebagai tujuan yang harus diuji secara rasional. Apakah realistis dengan modal, lokasi, dan waktu yang dimiliki? Apakah masuk akal dengan kondisi ekonomi saat ini? Dan apakah resikonya sepadan dengan pengorbanan finansial yang harus dijalani dalam beberapa tahun ke depan? Penting juga untuk jujur pada diri sendiri, apakah tujuan mengejar 100 juta ini berasal dari kebutuhan strategis atau sekadar dorongan pembuktian sosial. Karena dalam keuangan pribadi, motivasi yang keliru seringkali menghasilkan keputusan yang mahal. Bisnis kos-kosan bisa menjadi alat akumulasi aset yang baik, tetapi hanya jika dijalankan dengan kesadaran penuh atas batas kemampuan dan realitas pasar. Jadi sebelum bicara strategi, lokasi, atau simulasi angka, kita perlu satu fondasi yang sama. Memahami bahwa 100 juta pertama bukan simbol sukses instan, melainkan hasil dari rangkaian keputusan kecil yang konsisten, penuh disiplin, dan seringkali terasa membosankan. Dari titik inilah pembahasan akan kita lanjutkan dengan kepala dingin dan ekspektasi yang lebih dewasa. Salah satu kesalahpahaman paling umum tentang bisnis kos-kosan adalah anggapan bahwa ini merupakan bentuk passive income murni. Banyak orang membayangkan setelah bangun kos, kamar terisi, lalu uang mengalir sendiri setiap bulan. Padahal dalam prakteknya, kos-kosan lebih dekat ke bisnis operasional ringan yang tetap menuntut pengelolaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan rutin. Tanpa kesiapan mental ini, ekspektasi akan runtuh sejak tahun pertama. Kesalahan berikutnya adalah menyamakan semua kos-kosan sebagai instrumen investasi yang pasti untung. Padahal performa kos sangat bergantung pada lokasi mikro, segmen penyewa, dan dinamika lingkungan sekitar. Kos di area kampus, kawasan industri, dan perumahan memiliki karakter resiko yang berbeda. Mengabaikan perbedaan ini sering membuat orang kecewa ketika realisasi pendapatan jauh dari simulasi awal. Banyak konten juga menanamkan persepsi bahwa modal besar selalu menjadi solusi, seolah dengan dana cukup, resiko bisa dieliminasi. Faktanya, modal besar justru bisa memperbesar kesalahan jika keputusan awal keliru. Membeli aset mahal di lokasi yang salah atau dengan skema pembiayaan yang tidak sehat bisa membuat tekanan arus kas semakin berat, bukan semakin aman. Kesalahpahaman lain yang jarang dibahas adalah asumsi bahwa tingkat hunian akan selalu stabil. Dalam realita, kos-kosan sangat dipengaruhi siklus ekonomi, perubahan kebijakan kampus atau perusahaan, hingga tren kerja jarak jauh. Ketika hunian turun, biaya tetap berjalan. Tanpa buffer keuangan yang cukup, situasi ini bisa langsung menggerus kondisi finansial pribadi. Ada pula narasi bahwa bisnis kos-kosan adalah cara aman untuk mengejar target finansial tanpa perlu memahami angka secara detail.
Ini berbahaya. Tanpa pemahaman arus kas, margin bersih dan biaya tersembunyi, pemilik kos hanya melihat omset, bukan keuntungan real. Kesalahan ini sering membuat seseorang merasa usahanya berjalan baik, padahal secara ekonomi stagnan. Lingkungan sosial juga sering memperkuat ilusi ini. Cerita sukses dari kenalan atau kerabat jarang disertai cerita lengkap tentang modal awal, waktu tunggu balik modal, atau kegagalan yang pernah dialami. Yang terlihat hanya hasil akhirnya. Ketika cerita ini dijadikan patokan tanpa filter, keputusan finansial menjadi lebih emosional daripada rasional. Membongkar kesalahpahaman ini penting, bukan untuk membuat takut, tetapi untuk membersihkan lensa berpikir. Bisnis kos-kosan tetap memiliki potensi, namun hanya bagi mereka yang masuk dengan ekspektasi realistis. Dengan memahami apa yang sering disalahpahami sejak awal, kita bisa melangkah ke tahap berikutnya dengan sikap yang lebih tenang dan keputusan yang lebih terukur. Pada tahap ini, penting untuk berhenti melihat bisnis kos-kosan sebagai bangunan fisik semata dan mulai memahaminya sebagai sistem arus kas. Uang masuk dari sewa bulanan, sementara uang keluar berjalan rutin melalui biaya perawatan, listrik, air, pajak, hingga penyusutan bangunan. Tanpa pemahaman ini, banyak orang merasa usahanya berjalan, padahal secara finansial hanya berputar di tempat. Arus kas positif bukan berarti bisnis tersebut sehat. Yang perlu diperhatikan adalah selisih bersih setelah semua biaya, termasuk biaya yang jarang terasa seperti perbaikan besar dan periode kosong. Disinilah banyak pemilik kos keliru karena hanya fokus pada pemasukan bulanan tanpa menghitung berapa lama aset tersebut benar-benar bekerja untuk menghasilkan nilai tambah yang nyata. Waktu memainkan peran besar dalam bisnis kos-kosan. Modal yang ditanam tidak kembali dalam hitungan bulan, melainkan tahun. Setiap keputusan lokasi, desain, dan segmen penyewa akan menentukan seberapa cepat atau lambat arus kas stabil terbentuk. Semakin tidak tepat keputusan awal, semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk sekadar mencapai titik aman. Inflasi juga bekerja diam-diam di balik layar. Biaya renovasi, material, dan tenaga kerja cenderung naik dari tahun ke tahun, sementara kenaikan harga sewa sering tertahan oleh daya beli pasar. Jika kenaikan biaya lebih cepat daripada kenaikan sewa, maka margin akan tergerus perlahan tanpa disadari. Inilah sebabnya mengapa proyeksi jangka panjang menjadi krusial. Banyak orang tergoda menggunakan utang untuk mempercepat kepemilikan aset tanpa benar-benar memahami konsekuensinya. Leverage bisa mempercepat pertumbuhan, tetapi juga memperbesar tekanan arus kas. Cicilan tetap harus dibayar, bahkan saat kamar kosong. Jika struktur pembiayaan tidak selaras dengan kemampuan sewa, risiko finansial meningkat drastis. Risiko dalam bisnis kos-kosan bukan hanya soal bangunan rusak atau penyewa bermasalah. Risiko terbesar sering datang dari asumsi yang keliru, seperti proyeksi hunian yang terlalu optimistik atau perhitungan biaya yang terlalu sederhana. Kesalahan kecil di awal bisa berlipat ganda dampaknya dalam jangka waktu panjang. Dengan memahami mekanisme ini, target 100 juta pertama tidak lagi dilihat sebagai angka motivasi, tetapi sebagai hasil logis dari sistem yang bekerja dengan disiplin. Bukan siapa yang paling cepat memulai, tetapi siapa yang paling paham cara uang bergerak, bertahan, dan bertumbuh di dalam bisnis kos-kosan. Sebelum berbicara soal membeli lahan atau membangun kos-kosan, pondasi finansial pribadi harus berada dalam kondisi stabil. Banyak orang melompat terlalu jauh karena terpikat potensi aset, padahal kondisi keuangannya sendiri masih rapuh. Tanpa dana darurat yang memadai dan arus kas pribadi yang sehat, bisnis kos justru berisiko menjadi sumber stres, bukan alat pertumbuhan. Kesiapan mental seringkali lebih penting daripada kesiapan modal. Bisnis kos-kosan menuntut kesabaran menghadapi periode sepi, komplain penyewa, dan biaya tak terduga. Jika sejak awal tidak siap menghadapi ketidakpastian ini, keputusan yang diambil cenderung reaktif dan emosional. Dalam jangka panjang, pola ini bisa merusak stabilitas finansial yang sedang dibangun. Kesalahan umum lainnya adalah mencampur keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Tanpa pemisahan yang jelas, sulit menilai apakah kos-kosan benar-benar menghasilkan atau sekedar menyedot dana pribadi secara perlahan. Pondasi finansial yang sehat dimulai dari disiplin pencatatan, transparansi angka, dan kebiasaan mengevaluasi kondisi keuangan secara berkala. Selain itu, banyak calon pemilik kos tidak menghitung dampak terburuk. Mereka fokus pada skenario normal,
bukan skenario sulit. Padahal, simulasi penurunan hunian, kenaikan biaya, atau keterlambatan sewa sangat penting untuk menguji daya tahan finansial. Tanpa simulasi ini, satu kejadian tak terduga bisa langsung mengguncang seluruh rencana. Pondasi finansial juga mencakup pemahaman terhadap kapasitas utang. Bukan soal seberapa besar pinjaman yang bisa disetujui bank, tetapi seberapa nyaman cicilan dibayar dalam kondisi terburuk. Ketika utang melampaui batas toleransi arus kas, ruang bernapas finansial menyempit dan fleksibilitas keputusan ikut hilang. Data menjadi alat utama dalam membangun pondasi yang kokoh. Data pengeluaran, data pendapatan, hingga data historis biaya perawatan harus dikumpulkan sejak awal. Keputusan berbasis data cenderung lebih tenang dan konsisten dibanding keputusan yang lahir dari dorongan optimisme berlebihan. Inilah yang membedakan rencana matang dengan spekulasi. Dengan pondasi finansial yang tepat, bisnis kos-kosan tidak lagi berdiri di atas harapan, tetapi di atas struktur yang teruji. Target 100 juta pertama menjadi bagian dari perjalanan yang terukur, bukan tujuan yang memaksa. Di titik ini, keputusan besar tidak terasa menakutkan karena ditopang kesiapan yang realistis dan disiplin finansial. Memilih aset kos-kosan bukan soal menemukan bangunan yang terlihat menarik, tetapi memahami nilai ekonomi di baliknya. Banyak orang terjebak pada kondisi fisik yang rapi, padahal faktor terpenting justru berada di luar bangunan, yaitu lingkungan, akses, dan kebutuhan penyewa di area tersebut. Tanpa analisis ini, aset yang tampak ideal bisa menjadi beban jangka panjang. Lokasi sering disebut sebagai kunci, namun yang jarang dibahas adalah kualitas lokasi itu sendiri. Dekat kampus atau kawasan kerja belum tentu menjamin permintaan stabil jika daya beli penyewa tidak sejalan dengan harga sewa. Analisis mikro seperti jarak jalan kaki, keamanan lingkungan, dan fasilitas sekitar seringkali lebih menentukan dibanding label kawasan populer. Harga beli aset harus selalu diuji dengan potensi arus kas realistis, bukan skenario terbaik. Jika harga terlalu tinggi, margin sewa akan tertekan dan ruang koreksi semakin sempit. Banyak kos gagal berkembang bukan karena sepinya penyewa, tetapi karena harga beli awal sudah mengunci potensi keuntungan sejak awal. Segmentasi penyewa menjadi faktor penting dalam analisis aset. Kos untuk mahasiswa, pekerja lajang atau keluarga kecil memiliki kebutuhan dan toleransi harga yang berbeda. Kesalahan memilih segmen sering membuat pemilik kos melakukan renovasi berulang yang mahal tanpa benar-benar meningkatkan daya tarik pasar. Kondisi bangunan perlu dilihat dari sudut pandang biaya jangka panjang, bukan hanya tampilan awal. Bangunan lama mungkin lebih murah, tetapi berpotensi menyedot biaya perawatan lebih besar. Sebaliknya, bangunan baru dengan harga tinggi harus diuji apakah selisih biaya tersebut sebanding dengan efisiensi dan stabilitas arus kas yang ditawarkan. Selain itu, fleksibilitas aset sering diabaikan. Aset yang baik bukan hanya menghasilkan saat ini, tetapi juga memiliki opsi adaptasi di masa depan. Apakah bisa diubah segmennya, direnovasi bertahap atau bahkan dialihfungsikan jika pasar berubah? Fleksibilitas ini menjadi bantalan risiko yang sangat penting. Dengan analisis yang matang, memilih aset kos-kosan berubah dari keputusan emosional menjadi keputusan strategis. Target 100 juta pertama bukan dikejar dengan spekulasi lokasi atau tren sesaat, tetapi dibangun melalui aset yang secara logika mampu bekerja konsisten dalam berbagai kondisi ekonomi. Setelah aset dipilih dan bisnis berjalan, fase paling menentukan justru adalah bagaimana risiko dikelola sehari-hari. Banyak pemilik kos merasa aman selama kamar terisi, namun lupa bahwa kondisi ekonomi bisa berubah tanpa pemberitahuan. Ketika satu atau dua penyewa pergi bersamaan, tekanan psikologis dan finansial langsung terasa, terutama jika arus kas pribadi ikut bergantung pada pemasukan kos. Utang menjadi faktor risiko paling sensitif dalam bisnis kos-kosan. Cicilan tetap berjalan setiap bulan, tanpa peduli kondisi hunian. Di Indonesia, banyak pemilik kos yang mengandalkan pendapatan aktif untuk menutup selisih cicilan. Sebuah strategi yang terlihat aman di awal, namun sangat rentan ketika terjadi gangguan pekerjaan atau penurunan pendapatan utama. Arus kas harus dikelola dengan disiplin tinggi. Bukan hanya cukup positif, tetapi harus memiliki ruang bernafas. Dana cadangan untuk kos sering diabaikan karena dianggap tidak produktif. Padahal justru dana inilah yang menjaga bisnis tetap hidup saat terjadi kebocoran pipa, atap bocor, atau renovasi mendadak yang lazim terjadi pada bangunan di iklim tropis Indonesia.
Realita di lapangan juga menunjukkan bahwa tidak semua penyewa bersikap ideal. Keterlambatan bayar, kerusakan fasilitas, hingga konflik kecil antar penghuni adalah bagian dari dinamika yang harus dihadapi. Tanpa sistem dan batas yang jelas, pemilik kos bisa terjebak dalam kelelahan emosional yang menggerus kualitas pengambilan keputusan finansial. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah terlalu cepat menaikkan standar hidup pribadi karena merasa bisnis sudah berjalan. Padahal, selama risiko belum sepenuhnya terkendali, setiap tambahan beban pengeluaran pribadi akan mempersempit margin keamanan. Disinilah pentingnya menjaga gaya hidup tetap konservatif sampai bisnis benar-benar stabil. Mengelola risiko juga berarti berani menerima bahwa pertumbuhan bisa lebih lambat dari rencana awal. Dalam konteks ekonomi Indonesia yang dinamis, fleksibilitas jauh lebih bernilai dibanding agresivitas. Pemilik kos yang bertahan lama bukan yang paling cepat berkembang, tetapi yang paling mampu beradaptasi saat kondisi tidak ideal. Dengan pendekatan ini, bisnis kos-kosan tidak lagi diposisikan sebagai sumber tekanan, melainkan sebagai aset yang dikelola dengan kesadaran penuh. Target 100 juta pertama tetap menjadi tujuan, tetapi tidak mengorbankan kestabilan finansial dan kesehatan mental dalam prosesnya. Inilah bentuk kedewasaan dalam mengelola risiko dan realita. Di titik ini, penting untuk menempatkan target 100 juta pertama pada posisi yang proporsional. Ia bukan simbol kesuksesan instan, melainkan penanda bahwa sebuah sistem finansial mulai bekerja. Angka ini tidak berdiri sendiri, tetapi lahir dari disiplin mengelola arus kas, risiko, dan keputusan kecil yang seringkali terasa tidak spektakuler. Banyak orang gagal bukan karena kurang cerdas atau kurang modal, tetapi karena salah membingkai tujuan. Ketika 100 juta diperlakukan sebagai bukti status, tekanan untuk mencapainya justru mendorong keputusan tergesa. Sebaliknya, ketika angka ini diposisikan sebagai hasil sampingan dari proses yang sehat, fokus bergeser ke kualitas keputusan, bukan kecepatan hasil. Bisnis kos-kosan seperti instrumen keuangan lainnya bekerja paling baik ketika dijalankan dengan kesadaran jangka panjang. Ada fase lambat, fase stabil, dan fase yang menguji kesabaran. Tidak semua tahun memberikan pertumbuhan, namun konsistensi menjaga sistem tetap berjalan seringkali lebih menentukan dibanding lonjakan sesaat. Pola pikir yang perlu dibangun adalah kesiapan menerima kenyataan tanpa kehilangan arah. Ketika hasil tidak sesuai rencana, evaluasi menjadi alat utama, bukan menyalahkan kondisi. Dalam konteks ekonomi Indonesia yang terus berubah, kemampuan menyesuaikan strategi jauh lebih berharga dibanding keinginan untuk selalu terlihat benar. Keputusan finansial yang dewasa juga berarti memahami kapan harus menahan diri. Tidak setiap peluang perlu diambil dan tidak setiap ekspansi harus dipercepat. Menjaga ruang aman dalam arus kas dan kehidupan pribadi adalah bagian dari strategi, bukan tanda ketakutan. Disinilah perbedaan antara bertahan lama dengan sekedar mencoba. Jika suatu hari target 100 juta pertama tercapai, nilai terbesarnya bukan pada angkanya, tetapi pada pola pikir yang terbentuk selama perjalanan. Kemampuan membaca risiko, bersabar terhadap proses, dan bersikap jujur pada kondisi finansial sendiri akan jauh lebih berguna untuk langkah-langkah berikutnya. Maka penutup dari pembahasan ini bukan ajakan untuk segera memulai, melainkan ajakan untuk berpikir lebih jernih. Dalam dunia keuangan, yang bertahan bukan yang paling berani bermimpi, tetapi yang paling cepat sadar akan realita. Dari kesadaran itulah, pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan bisa dimulai.